Halo semuanya, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, buat para pendengar-pendengar, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan update berita menjelang Piala Dunia 2022 Qatar. Tapi sebelum kita bahas, pastikan untuk subscribe channel YouTube ini, and don't forget to like, comment, and share. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, ada berita dari Rafael Varane. Sudah latihan, Rafael Varane bisa bela Prancis di Piala Dunia 2022. Ada kabar baik bagi Manchester United dan juga timnas Prancis. Baik adalah mereka, Rafael Varane dikabarkan bisa berangkat ke Piala Dunia 2022 nanti. Varane baru-baru ini mengalami situasi yang buruk. Ia mendapatkan cedera saat pertandingan melawan Manchester City. Cedera itu memang dikabarkan tidak terlalu parah. Namun, ia dikejar waktu untuk bisa tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Dilansir dari Le Quiver, Varane kemungkinan besar akan tetap berangkat ke Qatar, karena ia baru-baru ini sudah kembali berlatih bersama dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, kondisi Rafael Varane sudah sangat membaik dari cedera yang ia alami. Ia juga dilaporkan sudah berlatih di tim utama Manchester United, meskipun ia belum bergabung bersama dengan tim utama Setan Merah. Sang bek juga dilaporkan sudah berlatih di gym dan kondisi ini menunjukkan perkembangan yang bagus dalam pemulihan cederanya. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan cedera Rafael Varane berjalan dengan lancar. Ia diprediksi akan pulih tepat waktu untuk berangkat ke Qatar 2022 nanti. Ia diyakini sudah bisa bermain di pertandingan pertama Prancis nantinya. Skenario terburuk adalah Varane bisa saja absen di pertandingan pertama. Namun, sang bek bisa kembali membela Les Bleus di pertandingan kedua mereka. Timnas Prancis akan memainkan pertandingan pertama di fase grup Piala Dunia 2022 pada tanggal 23 November 2022 mendatang. Les Bleus akan berhadapan dengan Australia di Al Wakrah Sports Complex. Di berita kedua ada berita dari Anthony yang ternyata lagi cedera. Apakah akan membuatnya absen di Piala Dunia 2022? Baru-baru ini, Tite resmi mengumumkan skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Ia akan mengandalkan 26 pemain untuk bisa berjaya di Qatar nantinya. Salah satu penyerang yang dipanggil Tite adalah Anthony. Sang winger dipanggil Tite setelah ia menjalani start yang cukup solid di Manchester United pada musim ini. Baru-baru ini ada kabar yang kurang baik dari Selecao. Anthony ternyata saat ini sedang mengalami cedera. Kabar cedera dari Anthony dikonfirmasi langsung oleh dokter timnas Brazil, Rodrigo Lasmar, yang mengkonfirmasi bahwa Anthony saat ini mengalami cedera di bagian pinggangnya, meskipun ia memastikan cedera itu tidak parah. Anthony memiliki sedikit masalah dengan otot flexor di bagian pinggang kanannya, ujar dari Lasmar. Namun, sang dokter memastikan bahwa cedera itu relatif ringan. Ia percaya bahwa Anthony bisa pulih tepat waktu sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Dia atau Anthony saat ini dalam proses pemulihan. Kami percaya bahwa ia punya waktu yang cukup untuk memulihkan diri sehingga ia bisa bergabung bersama dengan kami, sambung sang dokter. Saya juga sudah berbicara dengannya kemarin dan ia bilang kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia memang belum berlatih bersama dengan tim, tapi dia sudah berlatih bersama dengan fisioterapis. Anthony sendiri sudah mengalami masalah ini sejak pekan lalu. Alhasil, ia juga absen membela Manchester United di 2 pertandingan terakhir mereka. Dan pada akhirnya, Erik ten Hag itu mengandalkan Alejandro Garnacho dan juga Anthony Elanga untuk menggantikan peran dari Anthony. Next ke berita selanjutnya. Berita kali ini datanya dari Wonderkid AS Roma yang telah bergabung bersama dengan timnas Australia ke Piala Dunia 2022 Qatar. Christian Vulvato seharusnya ada dalam daftar skuad final timnas Australia untuk Piala Dunia 2022. Namun, pemain berusia 18 tahun itu menolak undangan yang sudah diajukan. Australia sendiri sudah mengumumkan 26 pemain yang diboyong ke Qatar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 yang lalu. Sebelum merilis nama-nama pemain, pelatih Australia yakni Graham Arnold itu sempat menghubungi Vulvato beberapa kali. Gelandang serang dari AS Roma itu kemudian meminta waktu untuk memberikan keputusannya, dan setelah beberapa saat, Arnold kembali menghubungi Vulvato dan juga mendapatkan jawaban bahwa sang pemain menolak undangan tersebut.
Waktu saya menghubungi dia menolak ajakan itu. Ini adalah keputusan penting yang diambil oleh Christian bahwa saat ini ia belum ingin mengambil langkah apapun. Katanya di laman resmi Timnas Australia. Arnold juga kemudian menjelaskan bahwa pendekatannya terhadap sang pemain tidak dilakukan hanya sekali saja. Dalam banyak kesempatan, ia coba mengkomunikasikan hal itu dengan Volpato. Saya sudah berbicara dengan Christian sebanyak 3 kali, saya pun sudah pernah berbicara dengannya di beberapa kesempatan sebelum itu. Terang Arnold lebih lanjut. Tepat di momen terakhir untuk menanyakan kesanggupan dari Volpato membela Australia, sang pemain meminta waktu. Kemudian, saat Arnold menghubunginya lagi, Volpato datang dengan jawaban tidak. Walaupun berusia muda, Arnold secara terang-terangan menyukai bakat yang dimiliki oleh Volpato. Di musim ini misalnya, Volpato sudah mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 5 kali bersama dengan Roma. Volpato bahkan mencetak gol perdananya bersama dengan Giallorossi. Golnya itu dicetak saat membantu Roma menang 3-1 atas Hellas Verona pada pekan ke-12 Liga Italia 2022-2023. Saya sudah berbicara dengan Christian sebanyak 3 kali dan saya pun sudah pernah berbicara dengannya di beberapa kesempatan sebelum itu. Terang Arnold lebih lanjut. Penolakan Volpato itu sebenarnya bisa diasumsikan bahwa ia tidak ingin memilih Australia sebagai tim nasionalnya. Padahal Volpato lahir di Camperdown, Australia pada tanggal 15 November 2003 yang lalu. Hanya saja, Volpato kini sudah punya kewarganegaraan lain, yaitu Italia. Volpato juga bahkan sudah mencicipi caps dan bahkan mencetak gol masing-masing di timnas Italia U19 dan juga U20. Dan di berita terakhir ada berita dari Kalvin Phillips. Sudah pulih 100%. Kalvin Phillips ingin bela Inggris di Piala Dunia 2022. Sebuah asa diapungkan oleh Kalvin Phillips. Gelandang Manchester City itu berharap ikut dilibatkan oleh Gareth Southgate di skuad timnas Inggris yang berangkat ke Piala Dunia 2022. Nama Phillips juga merupakan salah satu pemain andalan timnas Inggris. Ia bersinar sejak di Euro 2020 kemarin, sehingga Gareth Southgate selalu memanggilnya di pertandingan-pertandingan The Three Lions. Namun di awal musim kemarin ia mengalami cedera. Alhasil ia sempat diragukan bisa berangkat ke Qatar dikarenakan cederanya itu relatif berat. Namun, Phillips baru-baru ini menegaskan bahwa ia siap berangkat ke Qatar. Bahu saya saat ini sudah pulih dengan sempurna, ujar dari Phillips kepada BBC Radio 5 Live. Phillips juga menyebut bahwa ia benar-benar bekerja keras untuk memulihkan cedera yang ia alami tersebut. Ia juga sangat ingin bermain di Piala Dunia 2022. Jadi, ia pun benar-benar bekerja keras agar bisa pulih dengan cepat. Saya telah melalui proses pemulihan cedera ini selama 7 pekan dan saya mencoba secepat mungkin untuk pulih agar saya bisa bermain di Piala Dunia. Sejauh ini, segalanya berjalan dengan sangat baik. Phillips menyebut bahwa saat ini ia memiliki satu pekerjaan rumah untuk bisa bergabung dengan timnas Inggris ke Piala Dunia 2022. Ia harus membuat tubuhnya bugar dalam waktu 2 pekan karena ia sudah lama tidak bermain. Ya, saya sudah lama tidak bermain, namun saya selalu mencoba menjaga kebugaran saya. Jadi saya berharap saya bisa bermain selama 90 menit dalam waktu dekat ini. Phillips juga punya 2 pertandingan yang bisa dia gunakan untuk memulihkan kebugarannya. Manchester City akan berhadapan dengan Chelsea di Carabao Cup dan juga Brentford di akhir pekan nanti. Lalu bagaimanakah ke depannya? Apakah Kalvin Phillips dapat membela timnas Inggris? Nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya. Well, cukup sekian untuk hari ini, dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai update perkembangan informasi dari Piala Dunia 2022, langsung saja subscribe channel ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. See you next time. Goodbye.